Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra yang kemarin pagi sudah diterangkan ayat ke-34 dari surat Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Maksudnya janganlah kalian mempergunakan, memakai harta milik anak yatim, ya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik, dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah. Hatta, tidak boleh memakai harta anak yatim tadi sampai ya belugho asuddahu, anak yatim itu mencapai usia dewasanya. Yang kedua, wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji itu. Innal ahda, sesungguhnya janji itu, karena adalah mas'ulan, akan ditanyakan di akhirat nanti. Kemarin sudah diterangkan tafsir ayat ini dari tafsir Al-Baghawi. Sekarang kita lanjutkan tafsir berikutnya, yaitu tafsir ayat ini juga, tetapi dari tafsir Ibnu Katsir. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya ayat permulaan ayat 34 ini yang berbunyi wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati atau memakai harta anak yatim kecuali dengan cara yang caranya itu ahsan, paling baik atau yang lebih baik, yakni diberikan menurut keperluannya, ya, jangan dikasihkan semuanya. Ini ya, ini diterangkan oleh Ibnu Katsir. Ayat ini adalah penjelasannya terdapat dalam surat An-Nisa. Yang dimaksud dengan jangan mendekati harta anak yatim itu contohnya dalam surat An-Nisa, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kalian memakai atau memakan, ya, mencampur adukkan, lalu memakai amwalahum, harta-harta mereka anak-anak yatim tadi, kalian campur ila amwalikum, kepada harta milik kalian. Tidak boleh, harus dipisahkan. Sebagaimana dalam ajaran Islam yang banyak orang tidak tahu, bahwa harta kepunyaan suami adalah milik suami, yang harta warisan dari orang tua suami yang sudah menjadi milik suami, itu adalah hartanya suami. Demikian juga harta warisan dari seorang istri yang diterima dari orang tuanya, itu adalah harta milik istri. Dipisah, tidak boleh dicampur. Ya, jadi nanti kalau salah satu meninggal dunia, jelas mana harta milik istri, mana harta milik suami, sehingga dibaginya dengan cara yang benar sesuai syariat Islam. Ini banyak orang yang tidak tahu mengenai hal ini karena kebanyakan orang nggak mau ngaji, yang ngaji juga nggak dengarkan baik-baik.
jadi nggak paham itu. Makanya kalau kita ngaji sungguh-sungguh, seperti kita cari uang itu sungguh-sungguh. Ngaji itu cari ilmu untuk hidup. Ilmu yang diajarkan dari Allah langsung lewat Al-Quran ini. Jadi kata Allah, jangan kalian campur atau kalian makan dan kalian campur harta milik mereka anak yatim kepada harta kalian. Innahu kana huban kabira, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang besar. Lalu kapan menyerahkan harta anak yatim itu? Nanti kalau dia sudah dewasa. Di ayat yang berikutnya surat An-Nisa ayat 6 dikatakan la ta'kuluha israfan. Yang dimaksud dengan jangan mendekati harta anak yatim adalah la ta'kuluha israfan. Jangan kalian memakannya. Kalian memakan harta ini anak yatim tadi israfan, dengan berlebih-lebihan. Wa bidaron, dan dengan buru-buru, dengan cepat-cepat. Ayak baru, sebelum mereka dewasa, sebelum mereka jadi besar, sudah jadi dewasa. Nah, mumpung masih kecil, hartanya dihabisin aja. Nanti sudah dewasa, udah habis. Jadi nggak dapat apa-apa lagi. Jangan begitu. Disimpan harta anak yatim itu. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Nanti setelah dewasa diserahkan kepada dia. Karena harta anak yatim itu milik anak yatim, bukan milik pengasuh panti asuhan anak yatim, bukan. Juga bukan pemilik orang yang memelihara anak yatim di rumahnya. Itu ya, ini aturan Allah. Wa man kana ghaniyan, dan barang siapa yang dia keadaannya kaya, yang memelihara anak yatim itu kalau dia orang kaya, falyasta'fif, maka hendaknya dia menahan diri, jangan memakai harta milik anak yatim tadi. Wa man kana fakiran, dan siapa yang dia adalah orang yang miskin, yang orang yang memelihara anak yatim itu kebetulan orang miskin, ya falyakul, maka silahkan dia makan, kata Allah. Silahkan dia makan dan makan harta milik anak yatim bersama anak yatim tadi di rumahnya, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ini surat An-Nisa ayat 6. Lalu oleh Ibnu Katsir diterangkan lagi bahwa memakai harta anak yatim juga dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya oleh Allah. Ada hadis yang diriwayatkan dalam kitab hadis Sahih Muslim, dikatakan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah pernah bersabda li Abi Dzarrin, kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Kata Nabi kepada Abu Dzar, sahabatnya ini, ya, Abu Dzar ini siapa? Saudara nanti bisa googling, ya, bisa cari informasi barang sedikit dengan googling atau dengan AI, ya, kita cari pakai AI coba. Nah, siapa itu Abu Dzar? Tanya sama AI. Sekarang udah canggih zamannya. Ketik nama Abu Dzar, lalu nanti akan keluar jawabannya. Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini nama lengkapnya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Salah satu sahabat Nabi SAW yang paling zuhud dan paling tegas soal keadilan sosial. Wah, kalau yang jadi presiden di Indonesia ini Abu Dzar, habis itu koruptor itu. Ya. Orangnya kayak Abu Dzar. Ya, dia tidak rakus sama dunia, tidak rakus sama harta. Poin penting tentang Abu Dzar adalah dia termasuk orang awal dari sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, bahkan sebelum Nabi hijrah. Dia dikenal sangat jujur, sangat lurus, sangat keras terhadap kezaliman, khususnya penumpukan harta oleh penguasa. Loh, penguasa. Dulu pernah Muawiyah waktu jadi khalifah didatangi oleh Abu Dzar, orang miskin ini. Hei kamu Muawiyah, kamu lihat ya, kamu punya istana ini banyak sekali, hartamu kamu tumpuk-tumpuk, istanamu megah sekali. Ingat nanti kamu di akhirat akan ada perhitungan ini kamu. Jangan kamu pakai harta milik negara ini sesuka kamu, jangan. Ya, nanti kamu akan diadili oleh Allah di akhirat nanti. Kamu tidak, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku bahwa kamu hanya boleh memakan harta yang kamu cari hanya untuk hidup 3 hari. Selebihnya disedekahkan, gitu. Tapi itu Nabi mengajarinya hanya kepada Abu Dzar, kepada sahabat yang lain enggak diajari. Maka ini hadis ini khusus untuk Abu Dzar sebenarnya.
Kalau hadis ini khusus, kalau ada sini umum untuk semua muslimin, waduh celaka kita. Termasuk aku juga celaka. Aku cari duit setiap malam, dapat duit. Hari ini dapat uang hanya boleh dipakai untuk keperluan 3 hari, selebihnya sedekahkan. Gitu, Pak. Masya Allah. Untung aja hanya Abu Dzar yang diajari, yang sahabat lain gak dikasih tahu. Sampai akhirnya Muawiyah marah karena dia sebagai presiden diingatkan oleh orang miskin, marah dia. Disuruh pengawal istana, tangkap orang ini, asingkan dia ke padang pasir sana. Diasingkan dia sampai dia meninggal dunia. Tapi enggak apa-apa, nanti di akhirat dia masuk surga duluan daripada Muawiyah, ya. Walaupun dia pernah menjadi khalifah muslimin. Ini bagian pertama dari ayat 34 surat An-Nisa yang diterangkan oleh Ibnu Katsir. Bagian yang kedua dari ayat ini adalah berbunyi sebagai berikut. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Ya, Allah menyuruh kita memenuhi janji. Yaitu alladzi, janji yang tu'ahiduna alaihi, kalian suka berjanji atas janji itu. Ya, kalian yang suka berjanji, yang pernah berjanji dan suka berjanji ke annasa, kepada orang, kepada manusia, harus kalian tepati janjinya. Dulu kamu pernah bilang kan, nanti kalau kami terpilih jadi presiden dan wakil presiden, kami akan menyediakan lapangan kerja 19 juta. Tagih itu, Pak, ditagih. Tuh, karena itu janji itu. Tagih, sampai yang nggak punya kerjaan datang ke sana tanya, minta kalau ada kunjungan sini tanya, Bapak mana janji Bapak dulu, kami di sini kurang kerjaan, banyak yang nganggur ini, minta kerjaan sama yang menjanjikan pekerjaan tadi. Bingung nanti dia. Makanya jangan suka berjanji, kalau kira-kira nggak bisa memenuhi janji jangan berjanji. Ya, itu yang pertama. Bukan hanya yang dimaksud oleh ayat ini, bukan hanya janji yang orang berjanji kepada orang lain, tapi juga wal qu'ud, dan semua akad-akad. Allati yang tu'amilunaha biha, kalian mengamalkan kepada mereka manusia dengan akad-akad itu tadi, ya, segala akad, mulai dari akad nikah. Harus kalian tepati ketika kamu menikah, kan kamu diminta. Ketika seorang si wali dari wanita tadi, wali dari istri sampean itu dulu waktu menikahkan dia mengatakan, aku nikahkan putriku yang bernama siapa binti siapa dengan engkau, yang bernama siapa dengan mas kawin apa, dibayar apa ini, tunai apa kontan, dibayar kontan apa diutang? Dibayar kontan, dibayar tunai. Terus aku terima nikahnya dan kawinnya perempuan tadi dengan aku, dengan mas kawin ini sudah dibayar tunai, selesai. Itu akad nikah, bukan sekedar omongan, Pak. Itu ada tanggung jawab besar di belakang akad nikah itu. Makanya sampean-sampean yang punya anak perempuan, jangan gampang-gampang ngasihkan anak perempuan kepada sembarang lakian. Diteliti duluan lakian ini siapa dia, ya, orang mana, keturunannya siapa, bapak ibunya siapa, tinggalnya di mana, yang jelas. Baik enggak dia agamanya, baik enggak dia akhlaknya. Syarat menikahkan perempuan, anak perempuan kita dengan lakian itu, akhlaknya, agamanya dia baik, kemudian akhlaknya dia baik, itu udah cukup. Enggak harus kaya raya boleh, enggak kaya raya juga boleh. Yang penting dia mau, dia sanggup menafkahi istrinya kalau sudah dinikah nanti. Ya, jadi bukan hanya janji yang akan ditanya oleh Allah di akhirat, tapi juga segala akad yang manusia menjalankannya. Fa innal ahda wal aqda, karena sungguhnya janji dan akad itu kullun semuanya minhuma dari keduanya yus'alu akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti sahibuhu pemiliknya, pemilik janji atau pemilik akad tadi, anhu darinya, dari akad dan dari janji yang dia akadkan atau dia janjikan. Nah, ini yang disebut dalam ayat innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu adalah pasti ditanyakan. Jadi nanti di akhirat, Pak, kita akan ditanya oleh Allah dengan berbagai macam pertanyaan.
Ya, termasuk kita sudah mendidik anak-anak kita dengan Islam apa belum? Ya, kamu sekolahkan aja sampai dapat gelar S1, S2, S3 tapi agamanya enggak diperhatikan. Ya, atau kamu didik dia, kamu kasih makan dia sampai gemuk. Ya, enggak pernah dididik dengan akhlak yang baik. Kita nanti akan ditanya di akhirat tentang itu, Pak. Tuh. Banyak kita, makanya benar kata Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, hisaplah, perhitungkanlah anfusakum, diri-diri kalian. Qabla, sebelum nanti, kata Umar bin Khattab dalam pidatonya kepada rakyatnya. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian semua akan dihitung, dihisap, diperhitungkan amal perbuatan kalian. Berapa banyak kalian berbuat kebaikan atau berbuat yang berpahala, dan berapa banyak kalian berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang menyebabkan berdosa. Itu akan ditanyakan nanti, dihitung semua. Dan Allah tuh sari'ul hisab, maha cepat menghitungnya. Enggak seperti kita ngitungnya ngalih lawas. Ini ayat ini mengingatkan saya kepada yang dibaca oleh imam tadi pagi. Imam kita tadi pagi membaca surat yang luar biasa nih, lama enggak dibaca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namanya surat Al-Qiyamah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini nadanya? 1, 2, 3. Aduh, gimana tadi Pak Amir nadanya? Apa gimana Pak Amir? Gimana Pak Amir? La uqsimu biyaumil qiyamah. Itu Allah bilang begitu di surat Al-Qiyamah ayat 1. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa hari kiamat itu hari yang sangat penting, jauh melebihi pentingnya hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan maupun hari ulang tahun kita. Lebih penting hari kiamat untuk selalu diingat. Itulah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan sungguh aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah adalah nafsu manusia yang suka mencela, ya. Ya, manusia itu suka mencela. Jangan-jangan kita masih termasuk orang kayak gitu loh, jangan-jangan loh. Yang baik itu manusia itu nafsul mutmainnah. Orang yang nafsunya atau jiwanya itu mutmainnah, tenang, kalem, gak banyak ngomong, gak banyak komentar. Itu yang diharapkan oleh Allah, kita menjadi orang yang seperti itu. Nanti waktu kita akan meninggal dunia akan dipanggil kita oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia yang jiwanya tenang, wahai jiwa manusia yang tenang. Maksudnya Anda yang berjiwa tenang, bukan yang berjiwa lawamah, yang suka mencela. Apa-apa saja mencela. Diam aja sih. Kenapa sih? Kunci itu mulutnya itu loh, enggak usah banyak ngomong. Itu loh. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwasanya tidak akan kami mengumpulkan tulang-tulangnya setelah dia mati menjadi tulang belulang? Apakah dia mengira bahwa kami tidak bisa mengumpulkan tulang belulangnya kembali jadi satu dan dia hidup lagi di alam akhirat nanti? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala bahkan qadirina, kami Allah ini mampu berkuasa ala untuk an nusawwiya banana, meratakan, menyempurnakan tulang-tulang jari-jari tangan dan kakinya. Tulang-tulang jari tangan dan jari kaki itu yang ketika orang meninggal dunia yang protol lebih dulu, yang hancur lebih dulu, putus, ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Nah, ini Allah menegur manusia ini, kebanyakan manusia ini.
Bahkan manusia selalu menginginkan untuk berbuat dosa di depannya. Manusia itu kebanyakan yang tidak beriman ini, yang kafir atau yang munafik atau yang jahat, yang nafsunya lawamah itu tadi, dia selalu ya ingin berbuat dosa. Ngomongin orang kan berbuat dosa, menghina orang kan berbuat dosa, mukul orang kan berbuat dosa. Tapi manusia suka seperti itu. Masya Allah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia manusia selalu bertanya, kapankah hari kiamat? Ini manusia yang kafir, orang-orang kafir Mekah maksudnya. Terus Allah jawab pertanyaan mereka. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'asy syamsu wal qamar. Maka apabila mata manusia telah terbelalak karena mati, dicabut nyawanya, wa khasafal qamaru, dan bulan telah redup, telah tertutup, tidak lagi bersinar, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan bulan dan matahari telah dikumpulkan. Jadi matahari dan bulan nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Padahal matahari tempatnya di timur, bulan tempatnya di barat. Nanti akan ditemukan dalam satu hari. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Nah, kalau sudah terjadi di hari kiamat kata Allah, berkatalah manusia di hari kiamat nanti, di hari itu, ainal mafar, di mana tempat lari? Enggak ada tempat lari Pak nanti di hari kiamat. Semua tanah hancur lebur kok. Semua bangunan runtuh kok. Semua jembatan rontok. Ya, semua bandara hancur. Pesawatnya pada jatuh bergelimpangan sudah, yang sedang berterbangan itu. Lalu kata Allah mengingatkan kepada kita semuanya, kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat lari, ila rabbika yauma idzinil mustaqor, kepada Tuhanmu lah wahai Muhammad, yauma idzin, di hari itu, di hari kiamat itu nanti, al mustaqor, tempat menetap, tempat kembali. Nanti manusia akan dikembalikan kepada Allah. Manusia semuanya berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Percaya atau tidak percaya, itu yang akan terjadi. Dan nanti kalau sudah kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah di alam yang lain, bukan alam sekarang ini, alam dunia ini, tapi alam akhirat, nanti yang akan terjadi disebutkan di ayat berikutnya. Yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'u, akan diberitakanlah kepada manusia yauma idzin, di hari itu, bima qaddama, dengan apa yang telah dia kerjakan terlebih dahulu waktu di dunia, wa akhkhara, dan yang dia undur-undurkan, yang dia tunda-tunda, yang belum dia kerjakan. Nanti kita akan ditanya oleh Allah. Kalau ada orang selama hidupnya gak pernah ngaji seperti ini nih, ngaji begini-gini, ngaji menghadap kepada guru, gurunya membacakan ayat Quran, dia mendengarkan. Itu ngaji yang benar tuh kayak begitu. Kalau mendengarkan Ustadz Abdul Somad datang ke Sampit, itu bukan ngaji, itu pengajian. Kalau ini ngaji, pengajian dengan ngaji itu beda. Ngaji itu bujur-bujur, bener-bener ngaji, yang Qurannya di hadapannya. Orangnya berbicara didengarkan, dicocokkan antara omongannya si guru dengan ayat Quran atau hadis Nabi yang tertulis. Kalau ceramah beda, sampai cuma mendengarkan aja. Si penceramah cerita macam-macam karena dia pintar, ilmunya besar, ilmunya banyak. Pendengarnya ya taunya apa yang disebutkan oleh penceramah tadi. Enggak begitu harusnya. Begitu boleh, tapi enggak harus begitu terus. Ada waktu kita ngaji bujur-bujur seperti kita sekolah itu loh. Sekolah itu tidak diwajibkan oleh Allah kok. Yang saya wajib sekolah itu sekolah Al-Quran ini loh, sekolah Al-Quran yang wajib. Sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu sampai enggak pernah sekolah, enggak apa-apa, enggak dosa. Banyak orang tua kita enggak ada sekolah, tapi bisa nyarikan uang untuk sampean.
Sampai-sampai bisa kuliah, ada yang bisa jadi tentara, ada yang bisa jadi polisi, padahal dia bukan lulusan apa-apa. Kan banyak itu. Orang desa lulus menghadiri wisuda, anaknya dari Akpol, bangga orang tuanya, padahal cuma petani, ya nggak pernah sekolah, nggak pinter, tapi anaknya jadi lulusan Akpol, lulusan Akmil, ada yang lulusan sarjana apa. Itu sekolah kayak begitu itu sebetulnya tidak wajib itu. Yang wajib sekolah Al-Quran ini loh. Jadi kita harus belajar Al-Quran seperti kita sekolah gitu. Nanti akan diberitakan kepada manusia apa yang sudah dia kerjakan selama hidupnya dan apa yang belum dia kerjakan. Akan dihitung nanti. Kita sudah mengerjakan apa. Itu. Ini kalau diuraikan Pak, 1 jam gak cukup nih surat Al-Qiyamah ini. Makanya kita sambung dalam kesempatan besok pagi atau lain hari insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.